Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Ya, silakan dipimpin. Setiap sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini sebelum memulai pembelajaran, saya mau lihat kalian sudah siap belum nih mulai belajar. Boleh diperiksa dulu, berdiri kita lihat di kolong mejanya ada sampah enggak? Iya. Terus bajunya coba dilihat. Ada yang keluar enggak bajunya? Kalau ada sampah boleh dibuang dulu. Ya, silakan. Sudah, silakan kembali duduk. Oke, selanjutnya kita mulai absen dulu ya. Saya absen ya. Iya, Bu. Hari ini Aisyah Aulia Putri ada. Hadir. Andini Lestari Putri sakit. Anissa Diah Wijaya Hadir. Asifa Mailani Alfa. Ashila Jahrantia, Cika Aulia, Siti, Suci, Tiara. Izin. Berarti hari ini yang izin ada dua orang. Oke. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional ya, dipimpin oleh Anissa Diah. Silakan Anissa Diah. Yang lainnya boleh berdiri terlebih dahulu. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai? Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Selanjutnya kita akan melakukan sebuah diagnostik di mana biar kalian ini tahu pagi ini kalian tuh happy atau sedih. Silakan kalian buka HP ya, dan kalian cari namanya Mentimeter. Oke, silakan Anissa. Sudah bisa? Anissa? Belum, Bu. Udah. Oke. Bisa diklik aplikasinya? Sudah terlihat? Oke. Bisa diketik nggak di situ? Di aplikasinya? Dicoba. Silakan kalian tunjukkan perasaan kalian pada pagi hari ini. Apakah kalian merasa senang, atau sedih, atau sedang marah? Silakan tuliskan saja. Bisa? Nggak bisa? Coba. Ayo, yang bisa silakan ditulis. Bagaimana perasaannya, coba, Cika? Iya. Nah, ya, tulis.
Ya, diklik bagian leadernya, ada nggak? Oke, ya udah, mungkin nggak ada sinyal juga ya. Kalau gitu saya mau nanya aja deh, gimana perasaan kalian? Happy hari ini? Oh, ada yang enggak, kenapa enggak? Kenapa sama-sama enggak happy? Lagi kurang fit. Oh, kurang fit ya. Makanya kenapa ya kita perlu banget yang namanya jaga imun ya. Supaya apa? Supaya kita sehat. Sehat dari apa? Sehat dari penyakit ya. Bukan dari tubuh kita aja. Ternyata mental kita juga harus dijaga. Supaya apa? Supaya kita tetap sehat, baik dari raganya, jiwanya, semuanya sehat. Oke, sebelum kita melanjutkan materi berikutnya, ya, di sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang ekosistem, ya. Apa sih, atau nggak sih kalian merasa diuntungkan karena adanya ekosistem? Pernah nggak kalian? Kalau kalian tuh merasa, oh kalau ekosistem tuh menguntungkan buat kita gitu. Ada yang bisa jawab, ada yang mau jawab, satu orang aja. Silakan, monggo Nisa. Lagi maaf pertanyaannya apa Ibu? Menurut kamu, apakah ekosistem itu sangat menguntungkan bagi kamu? Kalau menguntungkan, kenapa? Menurut saya menguntungkan karena terutama untuk ekosistem dari hewan dengan manusia contohnya, karena kan kita masih ada keperluan dengan hewan, terus tumbuhan juga untuk fotosintesis dan sebagainya, untuk udara dan lain-lain. Begitu sih Bu. Oke, benar ya. Apa yang dikatakan sama Anissa, kita tuh masih perlu yang namanya interaksi sama hewan, sama tumbuhan. Untuk apa? Untuk timbal balik. Oke, boleh dong minta tepuk tangannya dulu untuk Anissa. Oke, terima kasih Anissa. Oke, kemudian kalau misalkan ada yang terjadi di dalam suatu ekosistem, dia berperan sebagai konsumen satu. Menurut Suci, konsumen satu itu kan pemakan tumbuhan. Kalau misalkan tumbuhannya mati, akan gimana, Ci? Pasti bakalan jadi ekosistemnya itu tidak berjalan dengan baik. Jadi itu kan ekosistem itu juga peran penting dalam kehidupan makhluk hidup. Tumbuhan itu juga menghasilkan oksigen yang kita butuhkan untuk menghirup udara dari oksigen manusia. Selain itu hewan juga membantu dalam proses penyembuhan, pengolahan organik serta sebagai sumber makanan. Jadi mereka itu berperan penting dalam kehidupan makhluk hidup dan menjaga keseimbangan ekosistem. Oke, luar biasa, Suci. Terima kasih, Suci. Iya, oke. Selanjutnya, karena kalian sudah sedikit memahami konsep dari ekosistem, selanjutnya kita masuk ke bab ekosistem berdasarkan tujuan pembelajarannya. Oke, bisa kita lihat di sini tujuan dari pembelajaran kita mempelajari tentang ekosistem itu yang pertama ya, sudah pasti menjelaskan kondisi makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Bagaimana kalau yang satunya mati, kira-kira yang lainnya akan gimana? Itu ya, tujuan pertama kita belajar ekosistem. Yang kedua, menyebutkan ciri-ciri komponen biotik dan abiotik gitu ya. Dan yang terakhir, memprediksi dampak-dampak yang terjadi akibat perubahan interaksi makhluk hidup. Jadi gini, kalau misalkan nanti mataharinya nggak ada, dampaknya apa? Apakah akan tsunami gitu? Apakah akan erosi? Segala macam gitu ya. Paham? Paham. Oke, kita lanjut. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita lanjut. Kalian mengamati sebuah video ya.
Oke, ya, tadi sudah menonton video, ya. Menurut kalian ada nggak yang bisa menyimpulkan apa hasil dari video tersebut? Silakan angkat tangannya yang bisa menjawab, akan ada hadiah dari saya. Ada? Apa sih kesimpulannya dari tadi tuh nonton video? Ada hewan dimakan, ada sawah, ada ular. Saya boleh, Bu? Boleh, silakan. Menurut saya dari kesimpulan yang saya dapatkan tadi itu kan ada sawah. Biasanya kalau di sawah itu ada hama-hama seperti tikus kayak gitu yang membuat padi-padi tuh habis gitu. Di situ juga tapi menguntungkan bagi petani di situ ada ular karena ular itu bisa memakan tikus, alhasil padinya masih bisa tetap tumbuh karena tikus yang bisa makan rumput itu ataupun padi itu punah. Kayak gitu, Bu. Oke. Ya, betul ya. Jadi kesimpulannya semua itu saling berkaitan. Karena apa? Karena ada timbal balik. Kalau ada timbal balik, semuanya berkaitan. Jadi kalau misalkan contoh tikusnya mati, nanti ularnya akan gimana? Tikusnya mati, ularnya pasti punah. Terus kalau misalkan ularnya mati, berarti tikusnya meningkat. Jadi si padinya ini makin banyak makin dikit karena dimakan tikus. Ya, oke. Sekarang kita lanjut ke PPT lagi. Oh ya, PPT-nya mana ya? Sebentar ya, tunggu ya. Oke, lanjut. Kita bahas tentang ekosistem. Di mana ekosistem ini peta konsepnya dimulai dari ekosistem, yaitu individu. Individu itu berarti artinya satu atau cuma seorang, ya, karena dia sifatnya satu, maka dia manusia bisa nggak hidup sendirian? Karena tidak, maka dia membutuhkan manusia lain, membentuk suatu perkumpulan namanya populasi. Ya, ini kompetisi, persaingan, predasi, hubungan antara mangsa dengan pemangsa. Terus ini yang merugikan, ini yang menguntungkan, dan ini satu untung, satunya biasa aja. Dan ini juga yang terakhir antibiosis, di mana organisme ini terhambat pertumbuhan yang lainnya, gitu. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya minta tolong kalian untuk membentuk kelompok, ya. Di mana kelompoknya satu kelompok, ya. Pokoknya saya minta jadi 5 kelompok. Berarti jumlah siswanya kan ada 19 ya? Iya. Berarti ada yang 4 orang, ada yang 3 orang. Iya. Monggo, boleh silakan dari sekarang bergabung dengan kelompoknya. Enggak, 5 kelompok. 1, 3. Yuk, silakan. Kelompok 1. Kelompok 2. Oke, kita lihat gambarnya. Ini simbiosis. Iya, simbiosis. Ini lembar kerja. Oke, yuk kita lihat gambarnya. 1, 2, 3, 4. Kita lihat gambarnya. Di dalam LKPD ini ada beberapa gambar nih, ya, silakan dilihat. Jadi kalian jangan semuanya kalian teliti atau kalian kerjakan. Jadi kalian cukup ambil 2 gambar aja, ya. Ketika sudah ditempelkan, nanti hasil akhirnya kita akan presentasikan. Gitu, ya. Apakah jelas? Jelas. Sudah jelas belum? Ada Sudah. pertanyaan lagi enggak? Kamu nggak pakai kalimat, Kai? Ya, jadi gini, nih ya. Jadi ini semua ditempel ke lembar yang paling besar. Tempel ke sini. Ya. Nanti ini jelasin pas maju ke depan. Oh, teman-teman, ini tuh termasuk ke dalam interaksi contoh simbiosis mutualisme gitu. Kenapa simbiosis mutualisme? Karena begini 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 gitu. Ya.
Ini Terus yang satunya kalian bebas mau yang ini dengan yang ini atau yang ini dengan yang ini gitu. Ya, silakan dikerjakan sekarang. merambat gitu loh. Tumbuhan yang merambat. Apa ya? Aku lupa lagi. Merugikan satu. Ini nyamuk gigit manusia gitu. Sirih enggak, dia nggak ngerambat. Oke, nih satu lagi. Pasti kalian nanya kan, ini buat apa? Ini buat namainnya. Itu contoh simbiosis mutualisme, tulis di sini. Simbiosis mutualisme. Nanti supaya kalian maju ke depannya, kalian tidak bingung gitu. Oh, tadi apa ya? Gitu ya. Kalimatnya ya. Silakan. Terus ini gambar yang kedua, pilih salah satu juga gunting. Terus ini kostum tentang apa? Kayak gitu. Yang menurut kamu gampang apa kira-kira? Satu lagi tadi mana, Bu? Salah. Yang gambar yang mana? Kalau yang ini semuanya kan, Bu? Semuanya. Masih dulu. Ini ada kesulitan nggak? Apa? Ya, mau yang mana terserah. Iya, tempel. Mana? Ada lagi. Nah, Ini berarti mutualisme juga ya? Ini mana sih, Pak? Ini ya? Ikan badut ya. Dia keuntungannya apa? itu ini benalu. Karena apa gitu, nanti kamu cari. Ayo langsung aja lah. Oke, sudah? Sudah? Kalau sudah, yuk kita mulai presentasi. Kelompok 1 sudah? Belum? Oke, kelompok 4. Udah ya? Sebentar lagi, Bu. Oke. Yaudah kalau gitu mulai dari kelompok 4 dulu. Oke, yuk. Belum selesai juga? Oke, daripada kalian pusing-pusing itu dulu, sekarang kita meregangkan otot-otot dulu ya. Kita lakukan ice breaking. Ice breakingnya adalah, oke, yuk silakan kalian semua berdiri. Kita melakukan ice breaking dulu nih, ayo. Supaya tangan-tangan kalian nih lentur lagi. Yuk. Ikutin gerakan yang ada di depan ya. Misalkan tangannya ke depan, berarti ikut begini. Terus ya. Oke, yuk. Siap. Are you ready? Yuk, oke, siap. Ikutin. Ya, biar biar lentur otot tangannya ya. Ya, terus. Ya, terus. Ya, oke. Tepuk tangan. Sudah agak sedikit lentur? Sudah. Oke, boleh dilanjut lagi. Say hi. Oke. Nah, silakan. Yuk, sudah siap kelompok 4? Sudah. Yuk, sambil nunggu teman-temannya, yuk kelompok 4 maju. Yuk. Ya, oke, teman-temannya. Sambil kalian mengerjakan, tolong teman-temannya yang di depan ini diperhatikan. Kemudian silakan nanti kalian tanyakan masing-masing per kelompok 1 orang untuk bertanya ya. Oke, silakan kelompok 4.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Iya. Oke, kita dari kelompok 4 ingin mempresentasikan simbiosis apa aja sih yang ada di dunia ini. Oke, yang pertama aku bakal ngejelasin simbiosis dari mutualisme. Oke, ini ada yang tahu simbiosis itu apa? Oke, ini mutualisme itu saling menguntungkan. Saling menguntungkan, contohnya kayak kupu-kupu dan bunga. Jadi kupu-kupu itu nyantolkan ke bunga. Nah, itu bunga itu dia kasih dari. Jika tidak ada, mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kebetulan dari dan anemon mendapat makanan dari kebetulan megapat kecil berkat yang keempat ada mutualisme karena bunga dapat bantuan untuk menyembuhkan dan juga mendapatkan kita sebagai makanan. Saya mau nanya. Tadi kan dijelasin yang komponen perairan itu ekosistem perairan. Di situ terdapat rantai makanannya apa enggak? Kalau misalnya ada, apa rantai makanannya? Di sini ada tumbuhan air sebagai konsumen satu, dan ikan kecil itu sebagai konsumen satu, dan ikan-ikan besar sebagai konsumen dua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompoknya kelompok 3. Yuk, kelompok 3. Waalaikumsalam. Semangat dulu. Ya, silakan. Yang pertama ada komentarnya itu hubungan antara organisme yang berbeda spesies, di mana salah satu organisme yang dibutuhkan sementara organisme yang dibutuhkan dalam tidak bisa. Selanjutnya ada paradigma. Produsen. Iya. Konsumen satu berarti dia yang makan tumbuhan. Siapa? Rusa. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari hasil teman-teman yang sudah presentasi, sudah lumayan paham ya, beberapa sudah mengenal tentang interaksi, tentang komponen abiotik, biotik ya. Saya anggap kalian semua sudah paham. Oke, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sekarang kalian buka HP lagi, kita main quizzes ya. Buka aplikasi di web, namanya adalah Wayground. Kodenya itu adalah, nah ini kodenya. Yuk, silakan langsung masuk Wayground. Lalu masukkan kodenya.
Oke, sudah? Sudah? Sudah apa belum? Sudah? Sudah belum? Sudah atau belum? Sudah, oke. Kalau sudah, berarti kalian ada yang hasilnya 100? Ada yang salah 1? Salah 2? Salah semua? Pertama siapa nih? Wih, tepuk tangan dulu untuk Safira. Safira, karena kamu mendapatkan nilai tertinggi, maka ini giveaway untuk kamu. Oke, jadi kesimpulannya, poin-poin pentingnya yang ada dalam pembelajaran hari ini apa? Yang pertama, kita jadi tahu ya apa itu komponen biotik dan abiotik. Dan ternyata kita ini selalu berhubungan dengan makhluk hidup yang lainnya ya, mau yang hidup, mau yang tidak hidup ya. Terus juga kita bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya, paham? Paham. Oke, sekarang saya mau bertanya, menurut kalian ya, apa sih yang paling berharga dari pembelajaran hari ini? Yang menurutmu, oh saya baru tahu nih kalau ternyata ekosistem tuh berharga ya untuk kita. Ada nggak yang mau menjelaskan? Satu orang aja, saya minta tolong, silahkan. Siapa yang mau ini? Ayo, yang bisa jawab. Saya bisa jawab. Oke. Ya, silakan. Bagi saya bermanfaat materi kali ini mengenai ekosistem. Ya. Jadi ekosistem itu bisa berdampak kepada hidup saya karena keseimbangan alam yang pertama. Ya, terus yang kedua itu keanekaragaman hayati. Terus yang ketiga ada bisa mempengaruhi keseimbangan dan fungsi ekosistem, Bu. Oke, terus Menjaga kelestarian lingkungan. oke, tepuk tangan dulu. Oke, sama-sama. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya tadi masih banyak yang salah ya. Kalau masih banyak yang salah, perbaikannya silakan kalian kerjakan kembali yang ini ya. Dibuat tugas ya, tugas minggu depan, pertemuan selanjutnya kita kumpulkan kalau yang nilainya masih di bawah KKM gitu ya. Ada yang ingin ditanya dulu? Tidak? Sudah cukup paham tentang ekosistem? Paham. Oke, coba sekali lagi saya minta. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Dengan lingkungan. Oke, tepuk tangan. Kalian semua hebat, luar biasa. Oke, sekarang karena sudah paham semua, saya tutup ya. Tapi sebelum saya tutup, mari kita melakukan berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita membaca Quran asal Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Saya minta tolong kertasnya dikumpulkan kembali, buku-bukunya silakan dirapikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Siap. Terima kasih Bu Tika. Sama-sama. Nah.